Yang kedua, apa yang kita lakukan di assessment itu adalah mengumpulkan data berbasis bukti untuk kita bisa melakukan intervensi yang tepat sasaran. Artinya adalah evidence based intervention. Jadi intervensi yang kita lakukan itu adalah intervensi ilmiah, harus berbasis bukti ilmiah. Ini yang terjadi pada 90% mahasiswa kerja praktik. Tidak ada datanya, tidak ada data empiris. Kemarin aja anak bimbingan saya ya, jadi saya juga, yang mau gimana, karena programnya udah dijalankan. Tapi begitu saya lihat mana buktinya kalau sekolah ini siswanya butuh psikologi tentang kepercayaan diri. Ini Bu, saya udah prakteknya pakai survei, pakai alat kuesioner. Ternyata skor kepercayaan dirinya bergerak dari 8 sampai 10. Skor maksimalnya berapa? 10. Secara logika, kalau alat ukurnya ya, skornya dari 0 sampai 10, hasilnya siswanya punya skor 8 sampai 10. Ada masalah kepercayaan diri atau enggak? Kan skor maksimalnya 10. Didapatkan siswanya berapa? 8 sampai 10. Ada masalah enggak? Enggak ada. Ada nggak evidence base-nya bahwa kita butuh program itu untuk masalah yang terjadi di sana? Ada. Terus bisa gimana? Programnya udah dijalani. Nah, saya nggak mau hal ini sampai terjadi pada kalian ketika kalian melakukan kerja praktik. Itu 90% semua seperti itu. Untungnya punya backup wawancara. Ya, dasarnya ada itu juga tidak terevaluasi, tidak valid datanya karena hanya datang dari 1 siswa atau 3 siswa. Siswa yang di intervensi berapa? 30. 3 banding 30. 10%. Representatif nggak? Oh enggak. Tidak menyentuh 50%, tidak menyentuh setengahnya bahkan. Nah, inilah yang kemudian perlu kita perbaiki supaya apa yang nanti kita lakukan di lapangan selanjutnya bergerak dengan cara yang tepat, dengan memang sesuai dengan kaidah-kaidah dan etis yang berlaku. Jadi kalian yang akan kalian lakukan di lapangan bertujuan untuk bisa mengumpulkan data berbasis bukti dengan instrumen-instrumen. Dan di dalam need assessment ini kita perlu bisa memisahkan yang namanya need versus want. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Jadi keduanya memang penting tapi berbeda. Yang perlu kita cari adalah need. Apa yang dibutuhkan? Seringkali instansi, misalkan dari wawancara, itu juga banyak menyatakan permasalahan-permasalahan, tapi itu hanya keinginan saja. Maaf, kita perlu bisa menggali di dalam sebetulnya apa yang dibutuhkan. Kadang-kala apa yang diinginkan belum tentu itu yang dibutuhkan. Teman-teman minta uang 10 juta. Alhamdulillah. 10 juta dibuat apa? Oh, ganti laptop, ganti handphone, beli skincare, beli baju. Tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Itu yang diinginkan. Apa yang dibutuhkan? Bayar UKT. Iya kan? Kita bayar itu. Jadi kadang-kala yang muncul, jadi permasalahan yang muncul di lapangan itu kayak gunung es. Kan gunung es. Yang munculnya itu yang lebih sedikit, ternyata yang di dalamnya itu yang lebih banyak. Atau kadang-kala apa yang disampaikan itu bukan penyebab utama permasalahannya. Justru yang kita cari itu adalah akarnya, akar penyebab utamanya. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen. Nah, yang fondasi berikutnya adalah realisasi data. Ini yang akan membentuk data kita valid. Menggunakan beberapa sumber data atau menggunakan beberapa metode untuk bisa memvalidasi ilmu. Realisasi itu nanti saya jelaskan. Karena tadi kualitatif belum sampai ke realisasi ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan dalam need assessment itu saya bilang kemarin mencari masalah. Mencari, tolong garis bawahi ya. Saya tidak akan bertanggung jawab kalau nanti di lapangan kalian bukan mencari tapi membuat masalah. Karena saya nggak nyuruh kalian bikin masalah, saya nyuruhnya cari. Oke? Tidak mencari masalah, terus masalah itu mau diapain? Masalah itu mau kita kasih solusinya melalui intervensi. Maka ketika kita turun ke lapangan, kita mau bertujuan membuat masalah itu menjadi intervensi. Dari masalah menuju intervensi. Apa yang harus dilakukan? Jadi tahap pertama itu bukan turun ke lapangan untuk need assessment, teman-teman. Need assessment itu ada di sini. Tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya adalah identifikasi. Temukan dan rumuskan masalah. Saya bilang, cari, temukan
kewajiban bikin tugas aja kalau lapangan dan assessment, enggak. Ya. Need assessment adalah fondasi ilmiah yang menentukan relevansi dan efektivitas seluruh program intervensi. Lihat, dia posisinya di sini. Kalau di sini salah, ini artinya akan gimana? Analisis data akan salah. Rancangan program intervensi yang kita bikin akan salah. Implementasinya, mengintervensinya gimana nanti? Salah. Karena adanya di sini. Jadi jangan dianggap ini cuma formalitas aja. Turun dulu lah sebelum kita melakukan intervensi. Yang perlu diingat lagi adalah bahwa kita nggak nyampe ke sini. Kita cuma sampai di rancangan. Karena ini nanti ada di mata kuliah intervensi kelompok dan intervensi individu. Ini nanti implementasinya di sini. Tapi di mata kuliah ini kalian udah nggak belajar lagi rancangan program intervensi, tapi langsung jalan. Nih ada masalah, buatkan intervensinya. Jadi nanti dosen di mata kuliah ini udah nggak menjelaskan lagi rancangan program intervensi harus bikinnya begini. Enggak, karena itu udah dapat di mata kuliah ini. Jadi tolong manfaatkan sisa waktu pertemuan yang ada untuk betul-betul memahami pembuatan rancangan program intervensi. Kamu tidak melakukan intervensi, nanti setelah lulus pun juga ini tetap terpakai. Minimal kerja praktik, KKN, dan juga skripsi. Karena arah penelitian step by step sama seperti ini. Nah, identifikasi terbuka dan rumus masalah nggak harus turun ke lapangan ya Bu. Kalau bisa sih turun ke lapangan, tapi mungkin tidak seformal di assessment. Bahkan ini bisa kita cari atau kita tentukan mengidentifikasinya dengan menggunakan penelitian terdahulu, berita-berita dari media, dan yang lain-lain. Nah nanti kemudian dipastikan kembali di net assessment. Makanya sebetulnya net assessment itu nggak cuma satu kali turun ke lapangannya. Cuma masalahnya kita cuma punya waktu 1 minggu. Jadi tolong manfaatkan waktu 1 minggu itu untuk bisa mengerjakan sampai net assessment. Jadi tips dan triknya biasanya ketika identifikasi ini dilakukan pada saat kapan? Kamu kan sebelum turun ke lapangan itu kan ngasih surat ya ke sekolahnya. Gitu ya. Jadi saya tadi saya udah disclaimer ya bahwa tugas ini akan berbarengan turunnya bareng dengan psikologi sekolah. Karena teman-teman ternyata tugasnya sama, gitu kan, nyari masalah kan. Cuma memang mungkin metodenya berbeda. Kalau di psikologi sekolah itu cukup membandingkan satu siswa dengan siswa lainnya. Di saya teman-teman butuh informan, tapi maksud saya dengan satu surat teman-teman bisa jalan sekalian. Karena itu kan berkelompok ya. Nah, jadi nanti bisa dengan satu surat bisa jalan untuk 2 mata kuliah. Karena sekolah itu aksesnya lebih mudah dibandingkan tempat-tempat yang lain. Nah, supaya kalian nggak bolak-balik, supaya kalian nggak ribet tugasnya, jalan-jalan aja sama dengan tugas psikologi sekolah. Mau kelompoknya berbeda, ya sesuaikan saja. Ya, karena sebetulnya ini juga harusnya bisa dikerjakan sendiri. Itu terserah kamu mau sendiri atau mau berkelompok sama kelompok psikologi sekolah. Psikologi sekolah, bukan kemarin cuma ada 7 kelompok, sekarang psikologi sekolah banyak, ya silahkan. Kalau misalkan mau beda dari kelompok psikologi sekolah, silahkan juga. Tapi gimana caranya kamu bisa turun bareng sama ngambil data psikologi sekolah. Gitu. Bisa dipahami ya maksud saya? Maksud saya sebetulnya ingin memudahkan kalian. Tapi kalau kalian merasa sulit dengan dimudahkan seperti itu, ya silahkan jalankan dengan keyakinan masing-masing. Yang saya tidak terlalu mementingkan prosesnya, tapi yang saya tekankan adalah bahwa step by stepnya harus sesuai dengan apa yang disampaikan dalam mata kuliah ini, plus outputnya harus sesuai dengan mata kuliah saya. Jadi laporannya tidak sama dengan laporan psikologi sekolah. Jangan melunjak minta laporannya sama, ini sekalian ya Bu, gitu. Enggak, bikinnya juga beda ya. Tapi ngambil datanya bisa barengan, gitu ya. Memang yang dasar intervensi lebih kompleks mungkin dibandingkan psikologi sekolah. Tapi saya pikir kalau itu berkelompok masih bisa jalan berbarengan supaya teman-teman juga sekalian jalan. Jadi mungkin menemukan masalah yang sama tapi dilakukan atau solusinya dengan teknik yang berbeda. Begitu. Paham maksud saya? Tekniknya yang gimana ini nanti saya jangan menjelaskan dulu ya, pelan-pelan. Saya kasih disclaimer dulu supaya teman-teman bisa menyimak dengan baik, jangan sampai nanti ada yang terlewat. Jadi apa yang kita lakukan di nilai assessment itu akan bisa menentukan kebutuhan prioritasnya. Karena masalah itu bisa banyak. Ya, nanti kalau bisa identifikasi banyak masalah, tapi kemudian dipastikan di sini. Tentukan kebutuhan prioritasnya. Kayak tadi ini versus one. Mungkin nanti sekolah bilang, oh guru tuh, oh masalahnya di sini banyak. Ada masalah dengan kepemimpinan kepala sekolah. Saya pengennya kepala sekolah itu begini-begini. Saya pengennya siswa itu begini-begini. Saya pengen kalau itu begini-begini. Fasilitas sekolah berbeda. Tapi mana yang terjadi kebutuhan? Maka
kita bisa awali itu dalam 1 bulan terakhir permasalahan apa terkait siswa yang banyak ditangani di sekolah. Baik, permasalahan siswa apa saja permasalahan siswa yang terjadi selama sebulan terakhir ini. Kenapa kita nyasar yang siswa? Karena itu yang paling gampang diakses. Sebenarnya kamu setingkat lebih tinggi dibandingkan anak-anak siswa SMA, SMP, SD, iya kan? Dibanding kamu harus berhadapan sama kepala sekolah. Berani kamu nanya ke kepemimpinan kepala sekolah? Bapak, kata ibu guru atau kata guru-guru bapak yang di bawah kepala yang di bawah kepemimpinan bapak, kepemimpinan bapak itu tidak bagus. Wani, itu diusir ya. Jadi udah kita fokusnya ke siswa aja. Kan juga sekolah fokusnya ke siswa kan. Ya kita samakan saja fokusnya ke sana. Nanti sudah dapat data awal diapain Bu? Masuk ke analisis data. Ini yang kemudian kita kaitkan dengan teori relevan tadi. Untuk bisa menentukan pendekatannya seperti apa, menentukan tujuan asesmennya dengan smart ya, dan yang lainnya sudah saya sampaikan di pertemuan ke-9 itu. Itu outputnya untuk dibikinkan rancangan. Dan nyampe ke sini enggak, udah sampai rancangan aja. Ya waktunya nggak cukup sampai rancangan itu juga kalian mungkin cuma punya waktu 2 pertemuan kalau di minggu ke-13 datanya belum kumpul ya. Di minggu ke-14 analisis, di minggu ke-15 rancangan. Pada sebenarnya saya ingin di minggu ke-15 presentasi rancangan intervensinya. Dan terbimbing maksud saya supaya bisa diarahkan. Belum tepatnya di mana, kurangnya di mana, harus seperti apa. Minimal nanti kamu udah menyetor untuk mata kuliah yang mau membuat proposal. Oke, jadi Bu, need assessment itu harus seperti apa? Pertama adalah, jadi udah dari sini ya, udah dari identifikasi, udah menemukan dan merumuskan masalahnya. Selanjutnya kita akan menentukan fokus asesmennya. Jadi berikutnya kita akan menentukan fokus asesmen. Kemarin kamu udah melakukan tugas, membuat tugas untuk kesehatan mental mahasiswa ya. Itu adalah tema yang terlalu luas. Kemungkinan kamu nggak sampai sana. Nah, saya sampaikan lagi. Sampai slide ini sudah paham nggak kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita terus melakukan asesmen tanpa persiapan yang matang? Udah mulai clear, udah mulai terbuka? Oke, nanti akan lebih terbuka lagi. Dari sekedar menentukan fokus asesmen aja, bisa jadi kita kurang tepat. Fokus asesmen itu harus spesifik, jangan terlalu luas, harus terfokus pada satu isu yang jelas. Kalau kesehatan mental kemarin itu adalah tema besar yang terlalu luas. Kesehatan mental itu banyak variabelnya, mungkin ratusan. Yang mana yang kemudian kita fokuskan? Coba kalau kamu tanya, Bu, menurut Ibu bagaimana kesehatan mental mahasiswa kita? Itu nanti kan ditanya lagi. Kesehatan mental yang seperti apa yang Anda maksud? Kesehatan mental itu banyak variabelnya, bisa stresnya, bisa anxiety, bahkan mungkin tekanan finansial, itu kan juga terpengaruh kesehatan mental. Bisa burnout, yang mananya? Nah, itu terlalu luas, maka kita harus spesifikkan. Harus observable juga. Topik yang baik juga harus observable, bisa diamati, bisa diukur secara langsung di lapangan. Topiknya apa? Kesehatan mental, observable nggak? Atau topiknya apa? Energi negatif mahasiswa. Apa yang bisa diamati? Terus kemudian realistis nggak? Kita punya waktu 1 minggu, tapi kita pengen targetnya yang besar. Kesehatan mental mahasiswa itu bukan sekedar ya banyak kan yang harus disampaikan di dalam kesehatan mental mahasiswa itu. Bahkan saya sudah selama 3 tahun topiknya itu kesehatan mental mahasiswa, tapi tema itu kesehatan mental mahasiswa, tapi topiknya berbeda-beda. Melakukan pengabdian pada masyarakat, psikologi bentuknya. 3 tahun temanya masih sama kesehatan mental, banyak banget kesehatan mental itu. Ada yang dari self konsep, kemudian banyak lah dari lembaga pengabdian itu. Itu semuanya satu, kesehatan mental mahasiswa. Membuktikan tema itu terlalu luas, maka perlu dispesifikkan apa yang dari kesehatan mental tersebut. Ya. Dan harus realistis, kalau kita punya waktu 1 minggu, nggak mungkin kita ngomongin kesehatan mental yang besar
dan aksesnya ke lapangan dan income dapat dijangkau atau visible. Makanya saya nggak sarankan teman-teman ke perusahaan. Perusahaan tidak semua mengizinkan untuk orang luar masuk ke dalam perusahaan. Itu satu. Kedua, berkaitan dengan birokrasi. Mungkin dia mengizinkan, tapi dia bilang saya harus izin dulu ke pusat. Dari saya sih oke, tapi saya tetap harus minta izin ke pusat. Jadi dia kirimkan surat kita ke pusat. Baru 3 bulan kemudian dia diizinkan, mata kuliah sudah selesai. Artinya dia nggak visible. Maka saya bilang udah nggak usah ke perusahaan. Nah ternyata pas ngobrol sama Bu Nona ini, ada mbak psikolog pun juga tulis seperti itu. Oke, kalau gitu kita bareng Bu, saya izin dengan numpang ya menjalani tugas besar intervensi ke sekolah-sekolah. Oke, hampir mirip kok, saya sudah punya template-nya, saya bisa sampaikan template-nya. Nggak apa-apa Bu, template itu biarkan untuk mata kuliah itu, saya jalan dengan output saya sendiri. Anak-anak harus bisa multitasking. Dengan masalah yang sama diselesaikan dengan 2 teknik yang berbeda. Kelompok gampang kok. Nanti belajar masalahnya apa, nanti kerja kelasnya kamu sendiri. Ini kelompok, bahwa apa? Ini kita membiasakan diri untuk memulai transisi dari kelompok menjadi individu. Ya. Oke kan? Oke dong. Oke dong. Daripada saya suruh sendiri. Ya soalnya kerja kelasnya itu sendiri loh, beneran. Nah, ini kan bisa berkelompok, pelan-pelan lah. Oke, bagaimana kita harus assessment? Yang terlalu luas itu kayak gimana? Yang tadi saya bilang, terlalu luas itu misalnya misalkan tentang mahasiswa. Ini ratusan variabelnya. Tidak memungkinkan instrumen yang terfokus dan tidak mengarah pada intervensi yang spesifik. Jadi spesifikan. Yang mana yang spesifik? Misalkan kesulitan adaptasi akademik fasilitas semester 1. Ini jelas. Bisa diobservasi. Ya. Bisa, dan dilakukan dengan kebutuhan nyata bisa ditindaklanjuti dalam waktu singkat. 2-3 minggu selesai. Kesulitan dapat dibanding kesehatan mental soalnya itu banyak, nggak cukup 1 bulan untuk menyelesaikan masalah kesehatan mental. Nyelesain dulu stresnya, nanti nyelesain lagi. Oh ternyata bukan hanya yang stres aja, ada burnout juga, misalnya ada finansial juga, ya ada tekanan akademik lain, bla bla bla. Yang nggak mungkin gitu. Makanya spesifik apa dulu dari kesehatan mentalnya yang mau kita jadikan target. Ini kesulitan adaptasi akademik mahasiswa semester 1. Ini lebih jelas, lebih bisa diobservasi dan relevan dengan kebutuhan nyata yang bisa ditindaklanjuti dalam waktu singkat. Artinya, semakin spesifik topik, semakin mudah melayani instrumen dan semakin bermakna data yang dihasilkan. Jelas dulu topiknya. Gak ada namanya topik ya di angkatan kalian ya. Antas gak jelas. Cari dulu topiknya, spesifikan topiknya, observable, bisa diukur. Masalahnya ketika menentukan topik, salahnya di mana kalian tadi terlalu luas, terlalu banyak dimensi. Psychological well-being terlalu banyak dimensinya, ada 6 dimensi dan 6 dimensi itu turun lagi jadi berbagai macam indikator. Lama, nggak bisa selesai dalam waktu 2 bulan 3 bulan. Makanya kemarin waktu contoh psychological well-being, pada saat kita bikin tujuan yang smart, nggak langsung meningkatkan psychological well-being kan, tapi tujuannya adalah dapat mengidentifikasi kekuatan karakter anak panti asuhan. Tidak psychological well-being, tapi anak itu terlalu banyak dimensinya. Maka topiknya juga harus yang jelas. Jadi dari psychological well-being apanya? Tadi karakter strength-nya, gitu ya. Fokusnya adalah karakter strength, misalkan. Jadi harus jelas. Atau terlalu abstrak kayak tadi energi negatif mahasiswa. Nah, teh dilihat dari mana kita bisa mengetahui energi negatif mahasiswa? Konsepnya nggak bisa diamati, nggak bisa dioperasionalisasikan juga secara konkret. Sulit diukur, tidak ada indikator yang dapat diidentifikasi melalui wawancara observasi. Energi negatif yang kayak gimana? Keserupan, ayat mau siasat. Energi negatif yang kayak gimana? Yang pasif tidak menjawab, itu kan bukan energi negatif. Ya, ada perilaku lain yang lebih observable atau yang bisa diindikatorkan. Bisa tadi kesulitan adaptasi akademik, perilakunya pasif, tidak bisa mengikuti diskusi, jangan tugas lambat. Nah kadang-kadang juga kamu tadi ego idealnya bermain di sana, saya pengen hebat, saya pengen keluar, intervensi pokoknya paling keren, paling bagus. Tapi kita punya waktu cuma 1 minggu, jadi akhirnya tidak sesuai waktu. Membutuhkan pengumpulan data berminggu karena waktunya terbatas, atau aksesnya terbatas. Wah pokoknya saya ingin membantu masyarakat di daerah terpencil. Namanya juga di daerah terpencil, baru nggak lagi hese, jembatan putus, ya parahu. Tapi cita-citanya pengen membantu yang di daerah terpencil, kita kesananya juga nggak bisa.
aksesnya terbatas, udah biarkan itu yang punya helikopter aja yang nyamanin. Kita main di sini-sini aja, ya, supaya bisa dijangkau lokasinya, bisa ditemu juga. Jadi jangan sampai kalian menentukan topik dengan informan yang sudah dijangkau atau lokasi tidak memungkinkan observasi lapangan. Karena kita ingin memberantas masalah pendidikan di daerah terpencil. Ya, cita-cita boleh, tapi yang sekarang cuma satu. Nggak usah macam-macam dulu. Jangan pakai pindah kayak dulu. Kamu harus kesana dulu, kamu usah pakai dulu. Kalau masih juga kadang yang dalam pakai. Itu pertama, fokus assessment. Jangan salah menentukan topik. Topik hidayat atau topik apa? Topik emas. Jangan salah menentukan topik, harus spesifik, bisa dioperasionalkan, bisa diobservasi, kemudian sesuaikan dengan waktunya dan akses yang mudah dijangkau. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Setelah punya topik, tentukan informan yang tepat. Kadang-kala teman-teman memilih informan itu adalah mereka-mereka yang gampang ditemui atau yang gampang diakses. Aku kenal sama yang ini, dia aja informannya. Ya kan? Kayak gampang. Tapi informan yang tepat itu adalah mereka yang dekat dengan masalah, mereka yang mengalami masalahnya, bukan sekedar yang paling mudah diakses. Jadi kalau tadi permasalahannya adalah kesulitan adaptasi akademik mahasiswa semester 1, siapa informan utamanya yang mengalami masalah secara langsung? Siapa? Bisa aja jawaban. Tinggal ngomong aja dulu. Ini banget. Ya kan senang ngomongnya. Ramean juga gue dikeroyok sama kalian. Jadi siapa yang jadi informan utama kalau permasalahannya fokus spesifik adalah kesulitan adaptasi akademik mahasiswa semester 1? Nah, itu ada jawab. Mahasiswa semester 1 yang mengalami stres akademik. Karena informan utama itu adalah orang yang mengalami masalah secara langsung. Ini kayak primer, sekunder, tersier, tapi dalam kategori informan ada 3 informan utama, informan mendukung dan informan kontekstual. Informan mendukung siapa? Informan mendukung itu adalah pihak-pihak yang mengamati atau berinteraksi dengan kelompok sasaran. Jadi kalau kelompok sasarannya informan utamanya adalah mahasiswa semester 1 yang mengalami kesulitan adaptasi, siapa informan pendukungnya? Dosen, misalnya dosen mata kuliahnya atau dosen wali. Lalu kemudian informan kontekstual adalah mereka-mereka yang paham lingkungan sosialnya. Siapa kira-kira yang menjadi informan kontekstual kalau permasalahan seperti tadi? Teman atau teman yang tidak mengalami kesulitan akademik, karena dia kan berada di lingkungan sosial yang sama, tapi dia tidak mengalami masalah, maka dia lebih paham kontekstualnya seperti apa. Atau asisten asprak gitu ya, mentor itu maksudnya kayak asprak. Kayaknya kan lebih paham dia kontekstual atau lingkungan. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa jumlah informan yang dibutuhkan kalau kita melakukan riset di lapangan? Kira-kira berapa jumlah yang dibutuhkan? 5. Berapa? 6. Yakin satu minggu bisa 6? Jumlah kalau kemarin ada 4 ya? Berapa ya? 4 sama 5 ya? Yang diwawancara ada 6, kurang gigi gimana? 50. Jadi jumlah informan itu perlu juga dipertimbangkan dan juga dengan kondisi lapangan juga. Jadi jumlah informan dapat di lapangan, tips praktisnya seperti ini. Mana yang lebih penting, kualitas atau kuantitas? Kualitas. Kenapa kualitas? Lebih terukur. Di kualitas kita punya sedikit informan, tapi wawancara bisa dilakukan secara mendalam. Datanya lebih beragam dibandingkan kita banyak orang, tapi kita random. Akhirnya datanya dangkal, tidak fokus. Jadi yang penting adalah kualitas. Maka di lapangan nanti tips pertama adalah 3-5 informan sudah cukup untuk asesmen awal dan terfokus. 3 aja. Kamu kan ada 4 orang tuh. 3 orang masing-masing wawancara 1, 2, 3, satunya lagi apa? Observasi. Enak kan? Kelompok kan? Jangan sendiri. Terus Bu, informannya seperti apa? Prioritaskan yang paling relevan dengan topik, bukan yang paling mudah ditemui. Kamu mau
siapa Pak yang paling susah ngerjain tugas? Wah apa? Betul, dia paling mudah, paling gampang diakses, tapi bisa nggak dia paham masalahnya? Enggak. Maka dari itu prioritaskan yang paling relevan. Kecuali kalau masalah disiplin, mungkin dia lebih relevan. Tahu siapa mahasiswa yang sering terlambat, siapa mahasiswa yang kalau jam kuliah suka nongkrong di masjid, suka nongkrong di Merdeka, nongkrong di Kurhol, mungkin dia lagi tahu. Itu mungkin relevan. Tapi kalau misalnya permasalahannya kesulitan dalam akademik, ya tidak relevan. Jadi prioritaskan dengan informasi yang lebih relevan. Paham sampai di sini? Selanjutnya adalah gunakan purposive sampling. Jadi kita tentukan kriteria siapa yang bisa menjadi informan, karena tidak semua bisa menjadi informan. Maka perlu dipertimbangkan purposive samplingnya berdasarkan karakteristik, bukan ketersediaan. Oh, udah gampangnya siswa gitu. Tapi siswa yang seperti apa? Oh, si ini beda. Tapi si itu tidak kesulitan adaptasi. Main-main aja, IPK-nya juga gede. Maka purposive sampling. Apa kriterianya? Jadi kalau kesulitan adaptasi akademik masuk semester 1, kriteria samplingnya apa saja? Informannya harus yang memiliki kriteria apa? 1. Mahasiswa, apalagi? Mengalami stres akademik. Mengalami kesulitan adaptasi akademik, apalagi? Tadi yang spesifik, mahasiswa semester 1 yang mengalami kesulitan adaptasi akademik. Itu purposive samplingnya. Paham sampai di sini? Bukan karena oh ini sih mahasiswa yang sering lalu-lalang di kelas sudah ini aja nih yang gampang. Tapi yang semester 1 dan mengalami kesulitan adaptasi sesuaikan juga jumlah dengan waktu dan akses yang realistis. Jadi nggak usah 30, paling cuma 1 minggu. Tapi itu kalau 30 pakai survei boleh, tapi itu biasanya betulnya untuk mengidentifikasi masalah dulu, bukan in assessment. In assessment adalah lanjutan yang setelah ada survei. Misalkan kita pakai skala kecemasan, kita lihat atau kita pakai dokumen kesulitan adaptasi akademik. Oke, kita lihat dari mana siapa yang mahasiswa mengalami kesulitan adaptasi. Misalkan lihat dari nilai UTS-nya. Kita ambil nilai UTS-nya yang di bawah 50. Oh, ada 10 orang. Dari 10 orang itu ambil 3 orang untuk kita wawancarai lebih mendalam supaya kita tahu intervensinya harus difokuskan kemana. Paham sampai di sini? Oke, jadi lebih penting 50 mahasiswa semester 1 atau 3 orang yang memang betul-betul mengalami kesulitan akademik. Itu juga nanti akan teman-teman dalam seperti akumulasi. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Saya bilang wawancara mungkin akan menjadi hal yang wajib untuk kalian lakukan. Karena tadi identifikasi masalahnya boleh pakai survei, tapi setelah itu wawancara. Nah, saya perlu ingatkan kembali. Segala saya ingatkan karena itu sudah tertulis di kata wawancara. Saya perlu ingatkan bahwa pertanyaan yang baik akan membuka ruang bagi informan bisa bebas bercerita. Karena intervensi itu dimulai dari memahami individu yang mengalami masalah tersebut. Maka kita harus menjadi ruang aman bagi dia untuk bercerita. Pertanyaan wawancara menjadi hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita salah bertanya. 1, pertanyaannya harus terbuka untuk bisa mendorong dia membuat narasi yang panjang. Apakah kamu stres? Jawabannya tidak. Itu tertutup, tidak membuka elaborasi yang panjang. Jadi tidak bisa dijawab iya atau tidak. Harus pertanyaan yang terbuka. Kedua, tidak menggiring. Hindari asumsi dalam pertanyaan. Biarkan dia mendefinisikan sendiri maksudnya apa. Dan di dalam assessment, dalam proses wawancara, informan adalah yang mengetahui permasalahannya, yang punya pengalamannya sendiri, yang mungkin bisa berbeda dari teori. Maka tanyakan situasi yang konkret, bukan pendapat umum atau teori. Gak boleh kita pada saat saya ada kalau misalkan di kuliah nggak bisa jawab deh, ya saya mah kabur gitu. Tapi nggak gitu. Kamu kalau udah teori sertifikasi Bandura itu bukan begitu. Nggak boleh. Itu kan nanti ada tahapannya. Analisis kita harus menerima jawaban. Dalam wawancara tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua harus terima. Nah, itu kan pengalamannya dia. Nanti itu nanti prosesnya ada di analisis. Ya. Nah, apa pertanyaan yang baik, mana pertanyaan yang baik? Jadi pada saat kita melakukan assessment, hati-hati jangan sampai melakukan pertanyaan tertutup. Misalkan kamu stres karena dosennya galak ya. Si ibu Eta yang ada di semester 1 kan makanya kamu main keluar kan dari psikologi baru ketemu ya. Males kan? Itu pertanyaan yang menggiring jawaban, yang mengandung asumsi. Jadi sebaiknya tidak ditanya terus gimana caranya kamu nggak bisa beradaptasi. Terus gimana
saya sih mendukung ya, tapi dia tidak mereka tidak memperbolehkan saya untuk ngekos ke kampus. Padahal rumah saya jauh. Jadi banyak cerita. Nanti biarkan probing yang akan bekerja. Kita lebih mengerucut kepada permasalahan. Nah, terus jangan juga pertanyaan untuk tidak melalui di dalam. Sudah pernah curhat ke teman-teman stres, itu kan terlalu banget. Jawabannya pasti apa? Sudah, belum. Gitu. Udah, akhirnya kan kita close. Tapi sebaiknya tanyakan bagaimana biasanya kamu mengelola tekanan akademik. Ya kalau tiba-tiba dekat ke KCP, udah nonton ke KCP, jajan, main. Ya saya sih biasanya kalau di kelas duduk di paling pojok, biar tidak berinteraksi dengan yang lain. Jadi banyak kan kemungkinan. Nah kalau observasi gimana? Observasi dia sama, bikin panduan. Kalau kemarin kan pakai checklist, bulan jadinya lagi juga ditambahin, ya kan? Nah sekarang belum deskripsi, kamu bikin aspek-aspek apa saja yang harus diamati, ya. Observasi yang baik itu ingat membutuhkan indikator perilaku yang konkret, yang operasional, jangan sampai membutuhkan interpretasi subjektif. Catat apa yang dilihat bukan yang dirasakan. Jadi nggak bisa keluar mahasiswa malas. Apa perilakunya? Ya. Mahasiswa datang terlambat pada jam pelajaran pertama, terlambat 5 menit. Itu lebih konkret. Bukan mahasiswa malas. Yang kemarin tuh tugas observasi, tren muncul interpretasi subjektif. Anaknya lincah. Itu adalah yang dirasakan oleh kalian, bukan yang terlihat. Yang terlihat apa? Ya, anak tersebut perilakunya pada saat dia duduk, sebentar kemudian dia berdiri lalu berlari ke arah keluar, lalu dari luar kemudian berlari lagi ke arah dalam, duduk lagi, kemudian memainkan mainan yang ada di sekitarnya, kemudian dia berdiri lagi berlari ke arah dalam, mengambil mainan yang lain. Nah itu kan kelihatan lincahnya. Jadi bukan yang dirasakan tapi apa yang dilihat. Paham sampai di sini? Maka kita bisa bikin panduan observasinya dengan 3 poin ini: aspek yang diamati, indikator perilaku, dan proses observasi. Oke, itu langkah keempat. Dan yang paling penting lagi, yang biasanya terlupakan oleh teman-teman adalah berkaitan dengan etika. Teman-teman pada saat turun ke lapangan menjadi asesor itu harus ada etika yang dijalankan. Teman-teman membawa nama institusi, saya mahasiswa UDP, profesi yang akan melakukan observasi, melakukan wawancara, maka itu tidak boleh ditinggalkan. Teman-teman memperhatikan panduan wawancara, bikin instrumen, bikin pertanyaan dan segala macam, tapi lupa sama hal lain. Saya bilang bukan tanpa alasan teman-teman itu diberikan mata kuliah kode etik di semester pertama. Ya, karena segala kondisi atau segala kegiatan dilakukan ketika kita berhadapan dengan manusia harus memperhatikan ini. Apa yang dilakukan dalam etis? Pertama minta izin, ada informed consent dulu. Ya, ada yang pernah ngisi kuesionernya kakak tingkat yang ada deskripsi. Itu di dalam kuesioner paling awal itu ada deskripsi, perkenalkan nama saya dan sebenarnya di dalamnya ada informed consent bahwa responden yang dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian jawaban pertanyaannya seperti apa, kemudian juga menjaga kerahasiaan di slide berikutnya. Ya. Yang tadi informasikan tidak harusnya mendapatkan persetujuan sebelum mulai, jaga kerahasiaan bahwa data informasi itu bersifat konfidensial, tidak diberikan tanpa izin, dan tidak memaksa. Makanya biasanya di dalam kuesioner itu juga disampaikan bahwa prosesnya sekian lama, dan kalau Anda merasa tidak nyaman, Anda boleh menghentikan kapan. Sama pada saat wawancara, pada saat observasi, pada saat kita ke lapangan, kita tidak bisa memaksa. Kalau dia mau meninggalkan proses itu ya biarkan. Jadi informan berhak menolak atau menghentikan sesi kapanpun dan tidak menghakimi. Ya, bukan melalui kata-kata saja, tapi ekspresi juga berbicara. Terima semua jawaban dengan netral tanpa ekspresi penilaian. Iya, aku kan sebel sama si dosen. Nggak ngomong, tapi ininya berbicara gitu ya. Biasanya kalian tuh udah ada transfer informasi melalui wajah gitu sama teman-teman. Tanpa sadar gitu. Ya. Jadi hati-hati. Ya, kita harus terima jawaban dengan netral tanpa ekspresi penilaian. Ya, kemudian juga berikutnya adalah hormati responden tepat waktu. Kalau misalkan kita sampaikan bahwa proses wawancara 30 menit, ya udah 30 menit. Jangan lebih.
Gunakan bahasa sopan, hargai perspektif mereka, tidak dijawab yang benar dan salah. Jadi sebelum turun ke lapangan, lakukan ini dulu bergantian dengan teman kamu jadi interviewer dan jadi respondennya atau jadi informannya. Rasakan, gunakan pada wawancara, mungkin 5-7 pertanyaan, 5-7 menit lakukan wawancara, lalu kemudian tukar-tukar. Karena nanti teman-teman harus bisa merasakan sebelum turun ke lapangan nih, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang awkward untuk ditanyakan dan itu harus direvisi atau diganti. Atau ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab, berarti itu harus dievaluasi. Jangan sampai itu terjadi pada saat sudah turun ke lapangan. Maka simulasi ini adalah bagian yang cukup penting. Yang kedua, apakah teman-teman sebagai interviewer itu membuat kesimpulan sebelum selesai? Ya. Apakah kamu sebagai interviewer cepat menyimpulkan sebelum mendengar selesai? Jangan sampai judgment. Kemudian, apakah informan merasa nyaman dalam proses interview tersebut? Jangan-jangan dia merasa seperti diinterogasi. Ya, kalau kayak gitu kan karena kamunya, kamu sih nggak ngerjain tugas, kamu salah tuh, kamu bersalah kan, ayo ngaku. Gitu. Nah, interogasi polisi. Polisi India. Jadi proses simulasi ini sebagai bagian dari pembelajaran untuk kamu bisa merefleksi. Dan saya sampaikan tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Yang penting adalah kalian menyadari diri bahwa peran kalian adalah sebagai asesor. Informan yang lebih tahu. Kita hanya melakukan assessment, tapi nanti analisis setelah proses itu selesai. Ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan di lapangan? Ini sebetulnya prosesnya. Jadi sebelum turun ke lapangan, teman-teman tentukan dulu topik dan tujuan. Rumuskan fokus assessment yang spesifik yang bisa diukur. Nah, ini tadi kan makanya sebelum kesini kan ada identifikasi masalah tadi di tahap yang sebelumnya. Jadi di situ nanti jangan kosong, di sini jangan kosong. Topik itu dibuat setelah ada identifikasi masalah. Makanya saya bilang kalau teman-teman mau melakukan assessment, yang pertama kali itu kita wawancara informal dulu pada saat mau ngasih surat. Jadi biar nggak bolak-balik pas ngasih surat ke sekolah, tanyakan yang tadi saya bilang dalam sebulan terakhir ini permasalahan siswa apa yang sering ditangani, yang penting untuk diselesaikan. Atau kamu nanti minta izin kalau iya nih kelas 10 itu rata-rata banyak yang bolos atau terlambat di jam pertama. Nah, itu nanti kamu bisa, oh Bu, izinnya saya sebelum nanti saya misalkan udah diizinkan, ya nanti boleh tapi lusa ya, nah sebelum saya lusa kesini lagi saya izin observasi terlebih dahulu Bu di kelas 10, nggak apa-apa di waktu istirahat aja. Jadi kamu lihat aja dulu, di luar kelas nggak apa-apa. Jadi itu untuk melakukan proses identifikasi masalah dulu. Nanti pas datang kedua kalinya udah bisa langsung field assessment. Karena di assessment itu harus punya topik, harus punya instrumen. Kalau kamu nggak melakukan identifikasi masalah dulu, instrumennya mau pakai apa? Sampai di sini sudah lebih clear. Kenapa pertanyaan tadi apa yang terjadi kalau kita melakukan field assessment tanpa persiapan yang matang? Jadi bayangkan kalau hari ini saya biarkan kalian turun ke lapangan, saya jebloskan ke hutan belantara. Awalnya kan nggak seperti itu, tapi minggu kemarin kita nggak ketemu ya. Makanya saya ini teknis harus dibahas. Kalau nggak teknis ini nggak dibahas, kalian nanti di sana pelong mau ngapain? Saya sih khawatirnya karena yang melibatkan pihak ketiga. Ini banyak terjadi di kerja praktik. Itu saya sedih sekali. Banyak kritik karena merasa sifat dan attitude-nya mahasiswa kita pada saat ngomong menjadi praktik itu tidak tepat. Banyak keluhan-keluhan. Nggak merokok, kadang-kadang pada saat jam kerja tidak ada, ya, atau membantah. Ya, bagaimanapun juga di mana menjadi bijak dikurangi dijunjung. Kalau ada aturan yang berlaku di sekolah itu ya berlaku juga bagi kita. Kalau sana gurunya masih jam 7 ya kalian juga masih jam 7. Nggak ada kata sama PKL, sama magang, nggak ada sama. Ya. Namanya juga kerja praktik. Berarti simulasi kalian paham? Ya, saya coba untuk memasukkan apa saja yang terjadi di kerja praktik supaya tidak terjadi pada teman-teman. Jadi setelah ada topik tujuannya, susun instrumennya, buat pada belajar tempat mengobservasi sesuai topik, kemudian baru turun ke lapangan. Turun ke lapangan bukan di poin 1, turun ke lapangan poin 3. Bahkan sebelum topik ini juga teman-teman harus mengidentifikasi dulu masalahnya, merumuskan masalahnya dulu. Maka jangan turun ke lapangan langsung oke saya mau diaseskan. Enggak, ini dulu. Ya. Ini dulu baru turun ke lapangan.
Nah, di lapangan ngapain? Lakukan asesmen. Pakai apa? Pakai instrumen yang sudah disusun. Jadi selama proses penyusunan instrumen tersebut, saya membuka ruang untuk teman-teman konsultasi. Jangan sampai saya nggak tahu pas ke lapangan soalnya ngajarin sama ibu kan saya kasih ruang konsultasi. Nggak usah harus ketemu, lewat PA juga pasti saya respon. Cuma saya akan selalu respon di luar jam kerja. Jadi mohon bisa dimengerti. Tapi setiap pagi jam 5 saya bangun setelah saya konsul dan segala macamnya, itu saya pasti akan cek WhatsApp dengan mengecek di sini Andre. Tadi pagi ada 30 sudah selesai, sekarang masuk lagi siang ini 23 Andre. Bisa kalau ada waktu malam saya selesaikan yang Andre ini. Ini masih penting, biasanya bisa sampai 80 sampai 100 Andre-nya. Nanti saya sudah memperbaiki polanya, jadi saya sesuaikan. Saya bahkan ada yang di bulan kemarin bahkan ada sampai pesan proposal baru belum dibuka. Bayangkan. Tapi sekarang saya mencoba untuk fast respon. Karena standar kriteria layanan di marketing di PMB saya bilang 5 menit harus dibalas, tidak boleh lebih dari 5 menit. Maka ada 2 nomor, ada dua admin. Satu nomor ada 2 orang, jadi kalau 1 orang lambat membalas, yang lainnya harus pas respon. Kalau nggak pas respon, saya nanti minta diganti staff saya nggak mau. Karena itu kan inti dari pelayanan kan itu, pas respon. Standar layanan 5 menit harus dibalas. Bukan pajak posesif, tapi kita di situ kalau kita nggak cepet bisa ditikung sama orang lain. Masalahnya kita jualan gitu kan. Ya kan kamu kalau beli di Shopee gitu misalnya atau di TikTok, kamu tanya kan spesifik barangnya kayak apa, bahannya apa, ukurannya gimana, tapi nggak dibalas-balas, males kan? Malas. Ya kan pindah ke toko lain yang cepet balas kan? Iya, sama ini juga saya kan jualan DP. Kalau ada ini saya di bagian humas dan marketing kan jualan DP kan. Kalau ada calon mahasiswa yang bertanya nggak dijawab dalam 5 menit, dia ngambil nggak lama fokus lain aja, nggak jelas, bisa jadi seperti itu kan? Itu kerjaan gue sekarang itu makanya stres banget. Sebulan terakhir udah turun mitra kilo. Bagus buat dia ternyata ya. Udah typing terus tiap malam gitu ya, emosi harus gitu. Overstimulan sampai saya tuh kalau mau ke rumah, pulang ke rumah, mau ketemu anak saya tuh, ternyata saya mampir dulu ke poin, beli kopi dulu, jajan dulu. Jadi nanti di situ saya balik. Nah, tempat kumpul karena saya main ke Sumarekon kan. Bukan di Sumarekon ya, yang mau saya ditigai dosen buset bisa berumah di Sumarekon ya mau kan. Jadi tempat keluarga saya di sana saya di parkiran aja gitu ya, di dalam mobil sambil ngopi sambil itu, abis itu baru saya pulang gitu. Soalnya kalau saya cepet-cepet pulang itu langsung overstimulated, saya nanti marah-marah sama anak, dipegang nyentuh sedikit aja. Kalau pernah merasa overstimulated terus kemudian diglendotin sama orang kayak nggak nyaman gitu kan. Terus saya biasa suka kayak gitu, sering gara-gara pindah ke humas dan marketing ini belum sebulan udah kayak begini, udah hektiknya luar biasa. Ini tadi dari Bu surat ini segala macam Bu ini, ya Bu konten iya bentar gitu kan. Ini udah over sehari itu, bahkan jam kerja kita tahu 5:30 aja udah konten ini harus naik ya hari ini gitu. Gitu. Belum mandi deh gitu kan. Tapi udah banyak harus dikerjakan. Itu kebutuhan saya saat ini adalah dosen. Jadi nanti di minggu minggu ini ya, minggu ini kita harus menyusun instrumen. Nanti minggu depan, jadi bukan sebelum pertemuan 12 tapi pertemuan 12. Call 1 minggu, jadi punten ini membalik nyata gak boleh mikirin need assessment gitu ya. Gitu ada ini loh, boh ini need assessment gimana ya, mohon maaf gimana kita mau punya waktu lagi gitu. Jadi pertemuan 13 itu teman-teman silakan full 1 minggu itu kita tidak masuk ke kelas, tapi teman-teman mencari data awal. Setelah itu ini jadi bukan pertemuan 12, jadi pertemuan ke-13 kita akan presentasi hasil data awal. Bu gimana kalau pertemuan ke-13 kita datanya belum komplit, nggak apa-apa, bawa dulu saja. Karena kita nggak punya waktu lagi. Teman-teman harus masuk lagi ke dalam kelas untuk kita susun rancangan intervensinya. Jadi kalau mungkin di psikologi sekolah sudah tidak masuk ke kelas lagi, punten, di saya harus masuk kelas lagi. Ya. Kenapa? Saya ingin ini bisa selesai dengan sesuai step by stepnya. Jangan sampai nanti kamu selesai dari mata kuliah ini cuma tahu cari data di lapangan, tapi setelah itu ngapain lagi, bergerak dalam perspektif kalian masing-masing aja. Ya, jadi harus seragam, harus sama step by stepnya. Nanti setelah punya data awal, punten masuk lagi ke kelas. Gitu ya. Siap. Oke? Oke. Jadi apa yang harus dikumpulkan? Ya ini, kita harus membuat topik asesmen dulu. Ya. Jadi pertanyaan fokus spesifik, 1 kalimat yang jelas menggambarkan yang terjadi. Kayak tadi,
kesulitan adaptasi akademik mahasiswa semester 1. Itu fokus yang jelas, topik asesmennya. Habis itu tujuannya apa? Ya. Apa yang ingin diketahui dan bagaimana hasilnya akan digunakan untuk intervensi. Contohnya gimana Bu Tenang? Nanti setelah ini saya akan cantumkan video OSEC, tapi punten saya selesaikan agenda kegiatan saya dulu yang lainnya. Ya. Terus kemudian target informannya, daftar dan justifikasi pilihan informan siapa saja, berapa orang, kenapa dia yang dipilih jadi informan. Nanti ada informan utama, apakah informan pendukung atau informan kontekstual. Ya. Apakah kalau informan utama saja boleh Bu? Boleh. Ya. Tapi tadi minimal jumlahnya adalah 3 supaya kita bisa triangulasi juga. Triangulasinya bisa triangulasi sumber atau triangulasi metode. Nanti setelah ini saya jelaskan triangulasi. Kemudian draft instrumen ini juga perlu dikerjakan sebelum turun ke lapangan. Panduan wawancara atau lembar observasi, ya, yang siap digunakan di lapangan. Boleh konsultasikan ke saya melalui WhatsApp atau kalau mau janji ketemu harus janji dulu di H-1. Ya, karena saya juga kadang-kadang tidak tahu agenda saya, jadi saya pastikan H-1. Kayak kemarin kan harusnya hari Kamis itu saya bisa mengerjakan tugas saya, tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari Pokok jam 11:30 tanda tangan surat segala macam barusan berangkat ke Jakarta. Janjian jam 2, habis itu saya bisa balik lagi ke kampus karena macet. Jadi makanya saya jadwal saya itu bisa mendadak, bisa tiba-tiba begini, bisa tiba-tiba begini. Kemudian di pertemuan ke-13 kita punya hasil data awal, catatan atau ringkasan temuan dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Paham sampai di sini apa yang harus dilakukan? Oke, jadi nanti pertemuan ke-13 kita ketemu dengan hasil data awal ini. Untuk selanjutnya kita buatkan rancangan program intervensi secara bersama-sama. Gitu ya. Jadi mungkin saya harus menurunkan ekspektasi saya di pertemuan ke-15 kita sudah punya rancangan program dan bisa dipresentasikan. Itu mungkin saya harus turunkan. Tidak apa-apa, tidak sampai intervensi, tapi yang penting saya tidak sampai presentasi, tapi yang penting kalian tahu bagaimana membuat rancangan program intervensi. Itu ya. Saya harap teman-teman gowo kalau nggak sampai presentasi. Wah, alhamdulillah Bu kalau gitu. Oke. Sebelum turun ke lapangan, apa yang harus diperhatikan? Kita bisa please. Sabar Bu. Saya tahu kamu jangan. Karena lagi dari baju sampai tumbler sama. Jadi sendal saya warnanya gelap juga Pak. Oke, ini yang perlu diperhatikan persiapan teknis. Punya dulu topik asesmen yang sudah dirumuskan dengan spesifik. Kalau ini belum ada, jangan terlalu lapangan. Oke. Apalagi Bu, informan sudah diidentifikasi siapa yang mau diwawancara, siapa yang mau diobservasi dan sudah dihubungi. Kalau belum dihubungi, jangan terlalu lama. Apalagi Bu, instrumen wawancara atau observasi sudah selesai disusun. Kalau belum punya, nggak usah. Jangan terlalu lapangan. Mundur lagi. Ya. Apalagi sudah disimulasikan. Pertanyaannya sudah dicobakan, sudah bisa dievaluasi mana yang harus ditanyakan, mana yang tidak ditanyakan dan alat-alatnya sudah lengkap, alat tulis, alat rekam, apapun itu semua sudah disiapkan. Kalau ini sudah tercek semua, boleh turun ke lapangan. Oke? Apakah cuma ini aja? Enggak. Ini teknis. Ada etis. Apa etis? Izin dulu. Ya ngapain kamu wawancara kalau dia juga nggak mau? Ya. Izin kepada informan sudah diminta, tujuan asesmen sudah dijelaskan kepada informan, kerahasiaan data sudah dijadikan. Info konsen adalah hal yang penting untuk etika. Kamu harus paham bahwa dia punya hak untuk menolak. Jangan sakit hati. Ya karena itu adalah privilege dia. Ya. Bersikap netral dan tidak menghakimi. Kalau kamu sudah bisa melakukan ini semua, sudah siap dengan ini semua, baru bisa turun ke lapangan. Paham? Oke, checklistnya ini ya. Nanti saya sampaikan di dalam biosnya. Oke, karena kita menggunakan wawancara dan observasi, ingat bahwa komponen wawancara yang lengkap itu dimulai dari pembuka. Jangan tiba-tiba nanya apa kesulitan yang kamu rasakan selama ini. Pembuka gerak. Ya. Setiap instrumen yang baik memiliki alur yang jelas dari membangun rapor di awal sampai penutup dengan mengambil sesi dengan hormat dan profesional. Bahasa basi itu penting di dalam proses wawancara. Jangan anggap bahasa basi itu sesuatu yang tidak penting dan tidak berguna. Justru di situ kita membangun rapor. Ya kalau siswanya lagi gandrung sama kecomannya, nggak apa-apa wawancaranya. Itu membangun rapor namanya. Kalau misalnya kita dapat informasi yang lebih intelek, mau membahas kenapa dolar tidak butuh di desa, bahas saja. Ya kalau itu memang dibutuhkan untuk membangun rapor.
Kalau dibutuhkan dua orang, ya nggak apa-apa. Jadi kita mulai dengan membuka, apa dulu perkenalan diri, tujuannya untuk apa, etikanya untuk apa. Ya, etikanya sampaikan bahwa begini-begini dan segala macam. Kemudian susun pertanyaan utama, udah nggak usah banyak-banyak, 5 sampai 10 pertanyaan, tapi terbuka itu cukup. Nggak usah pertanyaan 10, tapi pertanyaan tertutup KB. Udah semua data. Nah, probing, manfaatkan probing. Dari 5 sampai 7 pertanyaan terbuka itu kita bisa manfaatkan probing untuk membuat data menjadi lebih dalam. Baru terakhir penutup. Terima kasih, konfirmasi kepastian akan dijaga, data ini tidak akan disebarluaskan tanpa izin dari saudara. Yang paling penting lagi saya ingatkan karena ini sudah di mata kuliah wawancara. Saya ingatkan teknik probing dalam wawancara adalah teknik menggali pertanyaan, menggali lebih dalam tanpa mengarahkan jawaban. Jangan mengarahkan jawaban. Bisa seperti ini. Bisa ceritakan lebih lanjut. Ini akan mendorong narasi yang lebih panjang lagi tanpa menunjukkan kata tertentu. Atau apa yang kamu maksud dengan ini adalah klarifikasi tanpa membuat informan merasa disalahkan. Apa yang kamu maksud dengan tidak suka? Atau berikan contoh konkretnya. Misalkan saya sih malas. Bisa berikan contoh konkretnya. Malas itu seperti apa? Apa yang dilakukan pada saat kamu merasa kamu malas? Nah, memindahkan dari abstrak ke pengalaman nyata yang memang dapat dicatat. Lalu kemudian biasanya informan itu tidak sering atau faking good gitu ya. Sehingga faking good jadi tidak banyak menggali dimensi afektif. Dimensi afektif itu tidak sering muncul secara spontan. Jadi kita bisa pakai pertanyaan probing bagaimana perasaanmu saat itu. Yes. Karena tadi kesulitan akademik. Kesulitan saya alami itu karena saya nggak punya teman. Jadi saya biasanya suka duduk di pojok. Udah aja toh. Itu kan tidak menggali perasaan. Jadi tanyakan bagaimana perasaanmu saat ini. Sedih sih, soalnya kan di SMA saya biasanya punya teman. Tapi waktu pas kuliah saya nggak punya teman. Sulit rasanya bisa berteman dengan teman-teman di kuliah, misalkan seperti itu. Jadi kita menggali juga perasaan. Dan ini regenerasi yang sangat penting. Tadi kan fondasi terakhir dari asesmen adalah regenerasi untuk bisa membuktikan bahwa data yang kita punya itu valid. Sehingga intervensi yang kita buat adalah evidence based intervention berdasarkan data yang valid. Ya. Triangulasi data karena satu sumber itu tidak cukup. Jadi triangulasi data itu bisa dipakai dengan sumber atau dengan metode. Kalau sumber gimana? Kalau sumber berarti sumbernya minimal 3 orang. Ya gimana ya. Ini A, ini B, ini C. 3 orang ini kita lakukan pakai satu metode, misalkan hanya wawancara. Wawancara si A, jawabannya menghasilkan A. Wawancara si B tentang A, jawabannya menghasilkan A. Wawancara si C tentang A, jawabannya menghasilkan jawaban B. A. Ini adalah valid. Tapi kalau misalkan menghasilkan yang B, berarti dia harus digali lagi. Berarti dia punya perspektif yang berbeda. Datanya cuma validnya 2 doang. Benar. Kalau misalkan tidak muncul sampai ke A, ya berarti memang hanya 2 orang ini yang relevan, yang ini tidak relevan. Ya. Kalau misalkan 3 orang kita wawancara. Wawancara yang metodenya 1, sumbernya 3. Ini triangulasi sumber dulu ya. Pakai metodenya wawancara. Ini si A ditanya tentang A, jawabannya A. Si B ditanya tentang A, jawabannya B. Si C ditanya tentang A, jawabannya C. Valid nggak datanya? Ya, berarti masalahnya bukan di situ berarti. Kata-katanya nggak valid. Nah, kalau misalkan triangulasi metode dari ini. Ya, 1 orang kita gunakan 3 metode: wawancara, observasi, dan dokumen. Data wawancara menghasilkan A, data observasi menghasilkan A, data dokumen menghasilkan A. Di wawancara iya saya mengalami kesulitan, di observasi betul perilakunya menunjukkan dia mengalami kesulitan. Dokumennya iya betul nilai-nilainya turun di UTS gitu, di bawah 50 semua. Berarti itu adalah valid, dia mengalami kesulitan adaptasi akademik. Kalau cuma dari pengakuannya dia ternyata perilakunya tidak, dokumennya tidak, berarti tidak valid. Jadi untuk triangulasi data memastikan kesimpulannya valid dan bisa terpercaya, memastikan teman asesmen tidak bias
Ketika 3 sumber atau 3 metode menunjukkan pola yang sama, kesimpulan jadi jauh lebih kuat dan dapat dipermudah secara ilmiah. Paham kenapa harus diakumulasi? Ya, karena kita pakai observasi dan wawancara. Survei boleh dipakai boleh, tapi survei itu biasanya untuk identifikasi masalah itu sama penelitian. Oke, jadi apa yang kita lakukan dalam assessment harus memenuhi 5 pilar ini. Fokus yang spesifik, topiknya tajam, menghasilkan data yang bermakna dan actionable, informasinya tepat, yang menyangkut dengan masalah, kualitas informan menentukan kualitas pemahaman terhadap masalah. Kalau dia tidak memahami masalahnya, ya susah. Ya, berarti datanya tidak dalam atau dangkal. Instrumennya harus terstruktur, panduan yang baik menjaga konsistensi kedalaman data, lalu kemudian etika lapangan juga jangan ditinggalkan, dan triangulasi. Motif perfektif menghasilkan kesimpulan yang kuat dan dapat diandalkan. Sampai di sini pertanyaan tadi saya di awal sudah bisa terjawab. Kenapa banyak kasus terjadi tapi datanya kurang tepat? Kenapa? Apa yang terjadi ketika kita turun melakukan assessment tanpa persiapan yang matang? Kira-kira apa yang terjadi kalau sekarang hari ini saya kalian turun ke lapangan belum punya assessment, belum punya instrumen, nggak tahu apa yang menjadi fokus assessment. Kenapa dia? Ininya tidak tepat. Jadi ini tepat nggak? Ini ada yang dilakukan tiba-tiba ditunjuk. Ini dulu, baru itu. Nanti habis ini harus data lagi sama. Ini enggak, pakai di dalam. Sekali ya. Ya. Bukan dong, butut. Oke, paham? Saya copotkan pelan. Jadi teman-teman, intervensi yang baik itu akan dimulai dari pemahaman yang baik terhadap kebutuhan sasaran. Makanya kita harus melakukan need assessment. Jangan dilupakan, jangan cuma dari formalitas saja. Ingat, pada saat melakukan apapun, membuat rancangan apapun, need assessment itu dibutuhkan. Jangan di lapangan cuma ngumpulin data doang. Tapi jadikan pengalaman di lapangan itu sebagai sarana untuk pembelajaran kalian untuk lebih empati, untuk lebih teliti, untuk lebih bertanggung jawab secara ilmiah. Dan ini semua yang akan membantu teman-teman jadi sarjana psikologi yang kompeten. Ingat, di dalam pembuatan intervensi atau dalam intervensi itu kita akan menghadapi manusia. Dan yang namanya berlaku manusia itu berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Maka kita butuh memahami dulu manusia tersebut pada situasinya. Untuk memahami individu pada situasinya, maka kita perlu memberikan dia ruang. Dan need assessment adalah ruang yang kita berikan untuk lebih memahami situasi individu tersebut. Paham sampai di sini? Baik, kalau begitu ada pertanyaan yang perlu ditanyakan sebelum kalian semua ke lapangan. Sebelum minggu depan kita berpisah sementara untuk bertemu kembali di teman-teman dari awal. sebelum kalian ketemu sama orang-orang informan atau Pulang kapan? aduh, staff gua positif banget. Ibu, selesai jam berapa, Ibu? Bentar. Ayo, mau tanya nggak? Kalau nggak tanya, gua balik ke ruangan. Udah ditanyain sama staff. Ya, aman. Apapun itu. Playground. Pasti ada masalah. Kayaknya ya kalau memang masalahnya. Iya, kalau tapi serius, kemarin itu saya ada parenting ke TK. Itu juga saya minta assessment dulu. Jadi kepala sekolahnya telepon saya, Bu, jadi langsung ke parenting ya. Parenting itu adalah tema yang luas. Saya lakukan assessment sederhana. Ibu selama selama 1 bulan terakhir, apa permasalahan yang sering dihadapi ibu dan guru-guru terkait siswa-siswa di TK ini? Ya, Bu, itu masalah mereka menggunakan gadget. Oke, apalagi Bu, ya kan? Oke, kalau gitu tema parenting saya, biasanya fokusnya satu. Temanya adalah mengelola gadget dan emosi. Jadi saya nggak batasi sekolahnya mau, karena masalah itu bisa terjadi di mana aja. Bahkan lebih banyak Cuman kalau pas wawancara kita sedang hampir ingin mendalami tapi si mandirian, subjek malah
udahan gitu, udah mau wawancara secara mendalam itu bagaimana Bu? Apakah kita harus mencari informan yang baru atau tetap memakai informan yang harus? Mengidentifikasinya kah, mengaturnya kah, memvalidasinya kah, atau apanya gitu kan. Nah itu belum spesifik. Jadi saya tidak batasi apa. Ada lagi? Untuk informan sendiri ini usianya ya kan nggak mungkin kamu wawancara mereka. Ya kan? Jadi sesuaikan aja dulu. Ya, kalau SD bisa kan kalau level bawah, kamu bisa percaya hasil wawancaranya. Tukang ngasih. Ini memang sesuaikan. Kalau untuk anak-anak, pasti kita bakal banyak pakai observasi dibanding wawancara. Wawancara hanya bisa dilakukan kepada orang-orang bukan informan utama, bisa jadi informan petunjuk dan informan kontekstual. Ada lagi? Bu, semisal nih Bu, kalau kita lagi ngewawancarain si subjeknya ini Bu, tapi di tengah-tengah diwawancara itu dia tuh udah nggak mau diwawancara secara mendalam gitu. Nah, hal yang kita lakukan itu apakah kita tetap pakai informan itu atau kita mencari informan yang baru Bu? Nanti, karena kan kamu butuh data, tapi dia kan berkenal juga. Ya. Baik Bu, terima kasih. Tapi kalau kamu udah pasang, udah kan datanya ada aja. Tapi nanti itu berdampak kepada intervensi rancangannya tidak tepat. Ya. Ada lagi? Bu, Ya udah Bu, nanti main belakang aja, main belakang iya WA aja nanti kalau udah selesai kelas. Biasanya gitu malu kalau lagi kelas. Kalau tidak lagi pertanyaan bisa akhir sampai sini. Ham, Kalau ada yang ham. bertanya kan? Insya Allah cukup. Dia di terakhir tuh tanggal 22 sampai 2 Juni mereka libur. Terus setelahnya mereka UAS. Jadi habis UAS tuh katanya mereka ada kelas meeting 2 hari. Terus habis itu libur lagi. Minggu depan masih masuk kan? Masih. Minggu depan masuk kan 3 hari habis libur. Jumatnya? Kan liburnya cuma Rabu Kamis. Ada yang Kalau di sekolah saya liburnya cuma Rabu Kamis soalnya. Ya, saya sih pokoknya gini lah. Silakan kamu cari tempat manapun yang memang bisa dibuatkan rancangan program intervensi. Kalau sekolah tidak memungkinkan ya biasa tapi nggak punya perusahaan yang dilakukan itu nggak semuanya. Cuma saya itu kenapa ngambilnya ke sekolah? Ya itu tadi karena kan teman-teman biasa dari kalau di sekolah, saya supaya teman-teman lebih efektif. Jadi kalau misalkan memang teman-teman nggak mau di sekolah, ya silakan. Tapi pokoknya outputnya adalah saya punya kalian bawa ke saya data hasil assessment. Habis itu kita buatkan rancangan program intervensi. Dok. Gak boleh gitu. Iya terserah kalian. Saya sih maksudnya mau memudahkan teman-teman karena teman-teman kan mau tidak mau pada dari harus kalau juga di sekolah kan. Sekolah kemana, Ray? Suratnya 1. Selasa hari Kita lapangannya sekalian. Kayak main teh. Kalau misalkan memang mau Isuk, memang berarti. disuruh lebih kesulitan untuk masuk ke sekolah ya silakan sesuaikan aja. Tapi yang jelas nggak boleh UBP. Tahu kan kenapa nggak boleh UBP? UBP. Iya. Yes. Ya, bagaimanapun kamu akan bergerak dari perspektif mahasiswa UBP. Jadi itu tidak memungkinkan teman-teman akan mendapatkan multi perspektif. BP. Ada bias, ada interpretasi subjek. Ada lagi? Kelompoknya apa segala macamnya, kalau misalkan memang mau bareng sama psikologis malah ya, nanti aja nggak masuk di sekolah. Memang kalau nyaman mau di rumah ya silakan. Itu kan pokoknya intinya tidak mau tahu prosesnya, tapi yang saya perhatikan adalah teman-teman melakukan assessment sesuai dengan step by stepnya. Kelompoknya gimana, lokasinya gimana, yang penting nanti teman-teman punya data awal yang kita bikin tentang program intervensi. Itu ya. Oke? Udah ide lah ya, udah bisa ngatakan. Oke, ada lagi yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.